Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam kesempatan ini saya ingin berbagi tentang puasa dan keseimbangan hidup. Puasa kita pahami sebagai imsak, yaitu menahan diri dengan tujuan untuk memperoleh derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sisi lain, Islam juga mengajarkan konsep keseimbangan diri. Setidaknya dalam Islam kita temukan, khususnya dalam Al-Quran, yaitu yang pertama, Al-Quran atau Allah menghendaki seorang muslim itu yang pertama seimbang antara dunia dan akhirat. Itulah doa kita selalu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Keseimbangan yang kedua adalah keseimbangan antara hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan sesama manusia. Ini kita temukan dalam Al-Quran, misalnya di surah Ali Imran ayat 112. Duribat alaihimudillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Mafhum mukhalafah dari ayat tersebut adalah manusia mulia di sisi Allah kalau bagus hubungan dengan Allah dan bagus hubungan sesama manusia. Bagus hubungan dengan Allah adalah karena taat kepada perintah Allah, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Itulah tujuan puasa Ramadan adalah la'allakum tattaqun, yaitu membentuk pribadi muslim yang takwa. Pribadi yang takwa adalah at-taqwa imtisalu awamirillah wajatinabu nawahihi sirra wa alaniyah. Takwa adalah orang yang melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, baik di saat sendiri atau bersama-sama dengan orang lain. Jadi puasa Ramadan membangun keseimbangan hubungan baik dengan Allah, dan ketakwaan juga itu adalah ada dimensi kemanusiaan. Wal afina aninas, memaafkan orang lain, kemudian menginfakkan sebagian daripada rezeki yang Allah berikan kepada orang lain. Jadi seimbang, hubungan dengan Allah baik, ketaatan kepada Allah, melaksanakan ibadah kepada Allah sehingga jiwanya terpenuhi. Kemudian hubungan baik sesama manusia, hablum minallah dan hablum minan nas. Keseimbangan ini keseimbangan yang kedua. Ini kita temukan dalam Al-Quran. Misalnya dengan kita berpuasa, hubungan baik dengan Allah. Tapi berbuka puasa, berbagi makanan berbuka, membantu orang lain. Jadi kita punya hubungan baik dengan orang lain, bersedekah, membantu fakir dan miskin. Kemudian yang ketiga, Al-Quran mengajarkan kepada kita seimbang antara kebutuhan fisik jasmania dengan kebutuhan rohani atau jiwa. Manusia adalah makhluk mono dualistik. Artinya, manusia itu makhluk satu, tapi punya dua unsur atau dimensi, yaitu dimensi fisik, jasmani yang terlihat, atau memiliki unsur rohani yang kedua. Ya kan? Puasa Ramadan mendidik dua-duanya, yaitu agar orang sehat jasmaninya. Sumu tasihu, kata Rasul, berpuasalah agar kamu menjadi sehat. Jadi puasa itu membangun kita menjadi sehat rohani sekaligus sehat jasmani. Sehat rohani, bahwa orang yang berpuasa itu adalah orang yang selalu memohon keampunan dari Allah. Orang yang merasa dirinya diampuni oleh Allah, maka dia akan sehat, tidak gelisah jiwa dan rohaninya karena merasa telah mendapat keampunan dari Allah. Jadi puasa membentuk sehat jasmani dan sehat rohani seimbang. Yang ketiga, yang
4 adalah keseimbangan antara ikhtiar dan doa. Ya. Seorang muslim itu disuruh berikhtiar, bekerja, berusaha. Selesai salat disuruh bekerja. Fantashiru fil ard, bertebaran di muka bumi setelah melaksanakan salat. Tapi seorang muslim tidak hanya berikhtiar, berusaha, bekerja, tapi juga berdoa, mohon bantuan dari Allah. Di seorang muslim tidak hanya mengandalkan tenaga dan pikirannya, tapi dia juga adalah minta bantu kepada yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keseimbangan antara ikhtiar dan doa. Jangan hanya berdoa tanpa ikhtiar. Mahasiswa misalnya, ya kalau ingin sukses, ya belajar, berikhtiar, belajar yang sungguh-sungguh. Setelah itu, mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar diberikan kemampuan menangkap mata pelajaran, mata kuliah, mudah mencerna, memahami, dan mampu ketika menjawab soal-soal ujian. Kemudian yang kelima atau yang terakhir dalam kesempatan ini yang ingin disampaikan adalah Al-Quran menghendaki adanya keseimbangan dari kepentingan pribadi dan masyarakat. Kita ini adalah makhluk zon politikon. Tidak hanya mementingkan diri, tapi harus memperhatikan orang lain. Maka puasa kita lihat bahwa selain kita beribadah, ya, beribadah yang merupakan kesalehan individual kita, tapi ada kesalehan sosial. Kita disuruh membantu orang lain, memberikan bahan berbuka puasa. Akhir Ramadan kita akhiri dengan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah mengeluarkan harta untuk dibagikan khususnya kepada fakir miskin, sehingga hari raya sama-sama kita gembira menyambut 1 Syawal sebagai hari kemenangan. Jadi Ramadan membentuk keseimbangan, yaitu hubungan pribadi, kebutuhan pribadi, keperluan pribadi dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Itulah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat kepada diri saya, kepada saudaraku sekalian dimanapun berada. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.